Halo Samudra Muda, kembali lagi di Samudra Talk. Masih bersama saya Fauzan Azraf, host Samudra Talk dari bagian Humas Universitas Samudra. Kali ini kita akan membahas tentang program kampus mengajar sebagai agen perubahan sosial. Bersama saya sudah ada Pak Hasbi dan Yura. Halo Bapak. Halo Bang Ojan. Halo Yura. Halo Bang Ojan. Boleh memperkenalkan diri dulu nih untuk Bapak. Oke, baik Bang Ojan, terima kasih. Saya Hasbi, saya salah satu staf dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sekarang saya dipercaya sebagai koordinator kampus mengajar untuk Universitas Samudra. Bisa dibilang PIC juga, Pak ya? Iya, dulu namanya PIC, PIC, ya, heeh, Person in Charge, tapi sekarang sudah diganti jadinya koordinator. koordinator, gitu. Oke, boleh Yura silahkan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Maris Ayu Rakfianti, biasa dipanggil Yura. Aku berasal dari Prodi FKIP Bahasa Inggris dan alumni mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Oh, angkatan ke-7. Iya. Oke, Pak, ini kan berarti sama-sama dari FKIP, Bapak sebagai dosen FKIP, Yura Iya. sebagai mahasiswa. Nah, saya kan dari Fakultas Teknik nih, Pak. Saya nggak tahu untuk di FKIP itu apa nama mata kuliah atau itu semacam program di mana mereka, mengajar di sekolah. Nah, itu apa nama mata kuliahnya? Kasih tahu nggak ya? Kami ingin tahu, Pak. Jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bisa dibilang orang FKIP itu ada Iya, satu mata kuliah, nama mata kuliahnya itu PLP, mhm, Pengenalan Lapangan Persekolahan, di mana di mata kuliah ini mahasiswa itu menerapkan seluruh mata kuliah yang udah diambil untuk diaplikasikan di sekolah gitu. Jadi mereka praktek di sekolah mhm. setelah mereka mendapatkan semua mata kuliah, terutama mata kuliah yang berhubungan dengan pedagogik atau belajar mengajar seperti itu, Bang Ojan. Berarti kalau di Fakultas Teknik penyebutannya magang, bener ya, Pak, ya? Betul Berarti sekali, hampir sama ya. itu ya, Pak, ya? Ya. Dan untuk perbedaan dari mata kuliah itu dengan program kampus mengajar ini apa, Pak? Oh, baik. Jadi kalau, saya sebut tadi PLP, itu kan mata kuliah salah satu mata kuliah yang mereka harus ambil gitu ya, Mhm, setelah mereka mengambil semua mata kuliah untuk mempraktekkan, ilmu mereka di mhm. sekolah. Nah, sekarang kita kan ada kenal dengan yang namanya Kampus Merdeka ya, Bang Iya, Ojan. Jadi Kampus Merdeka itu adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk, apa ya, mmm untuk mendapatkan haknya berpengalaman di luar program studi selama 1 semester dan di luar kampus selama 2 semester seperti itu. Nah, salah satu program tersebut adalah kampus mengajar, kampus mengajar. Itu gitu. berarti perbedaan antara kampus mengajar dengan Iya, PLP tadi, Pak, iya ya? PLP. Jadi kalau misalnya Mhm, lebih spesifik lagi, kampus mengajar ini itu adalah kalau misal saya bisa bilang itu adalah salah satu pengabdian tapi dilaksanakan di sekolah gitu. mhm Jadi mhm. di sini, tujuan dari kampus mengajar itu kan sebenarnya adalah peningkatan literasi dan numerasi gitu. Iya, Melalui apa? Melalui, adaptasi teknologi, kemudian ada inovasi pembelajaran, mhm. manajerial sekolah, dan lain-lain seperti itu, Bang Nah, Ojan. dengan mahasiswa FKIP nih yang ya memang mereka mengharuskan ambil PLP ini, Ya betul. heeh. Bagaimana kalau semisal mereka ingin mengikuti program kampus mengajar ini? Maksudnya apakah apakah yang, mengikuti program kampus mengajar ini tidak perlu lagi PLP apa gimana, Pak? Jadi dari tim kampus mengajar sendiri itu mengeluarkan syarat mereka itu boleh mengikuti kampus mengajar itu di semester mulai dari semester 4 Mhm minimal semester 4 seperti itu ya, Bang Ojan. mhm. Jadi, eee, apa, otomatis kan, kalau misalnya kita cerita PLP tadi itu kan di semester 7 ya, Bang Iya. Ojan ya. Jadi ketika mereka sudah, menjadi alumni kampus mengajar, maka mereka akan mendapatkan konversi. Jadi haknya 20 SKS Mhm untuk mhm. dikonversi. Nah, salah satu yang mata kuliah yang dikonversi adalah PLP. Oh, berarti sudah Gitu. langsung terkonversi ke Iya mata kuliah itu. betul. Oke. Dan untuk program kampus mengajar ini bisa diikuti oleh jurusan apa aja, Pak? Nah, kabar bahagianya adalah bisa diikuti semua prodi yang ada di Universitas Semua jurusan Samudra. berarti, Iya, Pak, ya? betul Berarti sekali. semua mulai dari teknik, FKIP, Iya. semua bisa? Iya bisa. Bang Ojan tadi katanya dari teknik kan? Dari teknik, Oke, Bang Ojan juga bisa ikut kampus mengajar. tapi saya sudah tua, Oh. makanya sudah tidak bisa lagi. Nah, jadi kan Yura pada program kampus mengajar ini, itu ikut di angkatan ke-7 dan
program kampus mengajar ini sudah ada sejak kapan sih, Pak? Nah, kalau ngomongin kampus mengajar itu sebenarnya udah ada sejak tahun 2021. Hmm, Oh sorry, malah tahun 2020 yang sudah disebut dengan kampus mengajar perintis. Jadi mhm, 2020 akhir ya. Jadi, 2021 ada kampus mengajar angkatan 1, 2, 2022 ada 2, 3 gitu. Jadi setiap tahun tuh ada 2 angkatan. nah, yang perintis itu tadi masuk ke dalam program MBKM juga? Iya betul. Oh, Iya, termasuk. dan cuman dia sebagai perintis adanya kampus mengajar gitu, Oh, masuk baik aja. baik. Jadi Bang Ojan, kampus mengajar itu diluncurkan karena keprihatinan akibat, pandemi gitu, Mhm. keprihatinan terhadap pendidikan ya Bang Ojan ya. Jadi untuk mengakselerasi peningkatan pendidikan di Indonesia, maka diluncurkanlah program kampus mengajar gitu Bang Ojan. Jadi, sampai dengan sekarang ini kampus mengajar sudah menghasilkan alumni di angkatan ke-7 dan ini masuk ke angkatan 8. Jadi kita tinggal pengumuman nih, siapa siapa aja mahasiswa yang akhirnya, lulus di program kampus mengajar angkatan 8. Berarti yang awal itu di tahun berapa itu, Pak? Eee, yang paling awal itu di akhir tahun 2020 yaitu yang namanya Mhm. ya kampus mengajar perintis. Dan itu termasuk ke dalam program MBKM? Iya, Oh, gitu. seperti itu. Kemudian di 2021 mulai ada kampus mengajar angkatan 1 gitu. Mmm. Nah, yang buat Yura tertarik, eee, pada saat itu mengikuti program kampus mengajar ini apa? Baik, itu ada beberapa hal yang Yura tertarik, ngikutin program ini, Kak. Mhm Nah, yang pertama itu ada rekognisi 20 SKS, yang mhm. kedua itu ada bantuan biaya hidup kayak semacam uang saku gitu dari pemerintah. Oh, dapat uang saku. Iya, dapat uang Mhm saku dan yang terakhir itu karena pasti banyak pengalaman yang bisa Yura ambil dari, program ini. mhm Nah, sebelumnya juga Yura pernah ikut program dari Kampus Merdeka, itu nama programnya PMM. mhm. Jadi Oh, pertukaran mahasiswa ya? iya, Mhm pertukaran mhm. mahasiswa merdeka. Nah, jadi setelah ikut PMM itu kayak ada rasa, ketertarikan lagi untuk ikutin Yang lain, program program yang lain lagi, selanjutnya, heeh. iya. Dan kebetulan juga ini rekomendasi dari dosen PA dan juga kakak-kakak letting Mhm. yang saranin untuk Yura, Ambil? ikut program ini. Mhm Jadi dari situ akhirnya Yura cari tahu informasi di kampus mengajar ini gimana, di media sosialnya Kampus Merdeka. Akhirnya mhm. Yura apply di situ. Oh, dapat cari-cari tahu sendiri dari Iya, media sosial dan mhm, dapat. iya. Nah, pada saat mengikuti program kampus mengajar ini berapa lama? Nah, itu kurang lebih 4 bulan selama Mhm. 1 semester. Dan itu di sana gimana sistemnya? Apakah Yura menginap di kan Mhm, ditentukan nih iya. untuk, eee, Yura menjalankan program kampus mengajarnya ini di domisili misal domisili Yura, tapi di daerah mana. Nah, berarti nginep di daerah sana? Kebetulan Yura ambil domisili yang di tempat tinggal Yura, Di jadi di Langsa? sini Mhm. heeh, di Langsa. Jadi di sini Yura tinggal sama orang tua, karena orang tua juga asli di Langsa. Gitu. Jadi gitu. Nah, Pak, kalau semisal yang dapat, semisal dia di domisili kita bilang aja Aceh, Mhm. di Langsa, tapi dia dapatnya di Aceh Tamiang agak pedalaman, itu gimana? Apakah dia harus menginap di sana, atau memang ada fasilitas yang diberikan yang mengharuskan dia harus nginap, atau memang domisili terdekat aja agar bisa pulang pergi? Oke, jadi kalau pertanyaan Bang Ojan itu, dia dia itu ada ceritanya sebenarnya Bang Nah, Ojan. gimana Jadi kan gimana? kebetulan saya sudah menjadi koordinator kampus mengajar itu dari Mhm. angkatan 1 dan Heeh. ini kan sampai angkatan 7 ya, Iya. gitu. Kayaknya saya harus segera mengundurkan diri gitu ya. Oke, jadi Bang Ojan, Heeh. waktu angkatan 4, jadi dari tim kampus mengajar sendiri itu udah mencoba, gimana kalau misalnya bahkan sebenarnya nih ya, Mhm. ada salah satu anak FKIP Universitas Samudra yang dia itu, ke Kalimantan gitu. Ke sana? Ikut kampus Dapatnya di mengajar sana? iya, Heeh dapatnya ke sana heeh. di Kabupaten Sambas gitu. Karena pada saat, kampus mengajar angkatan 4, tim kampus mengajar sendiri itu memang membuat, agar mahasiswa itu, apa ya, ditempatkan di luar pulau seperti itu. Mhm. Dan pernah seperti itu, cuman, seiring berjalannya waktu karena banyak mungkin ya yang mereka itu Iya. jauh, dan takut mungkin ya Mhm. tinggal di tempat terpencil, akhirnya tim program membuat kebijakan, ditempatkan di tempat daerah domisili mereka masing-masing Oh gitu, gitu. untuk sekarang pun gitu ya Ya seperti dijalankannya. itu. Tapi untuk sekolah-sekolah yang dia itu memang membutuhkan, literasi dan numerasi, seperti Oke. itu. Nah Yura, pada saat kemarin mengikuti yang di angkatan ke-7, itu satu tim dengan teman-teman atau Yura sendiri di tempat Yura? Itu satu tim dengan teman-teman. Jadi di situ Yura sebagai ketua kelompok juga, Mhm. banyak hal yang udah kami lakuin di situ, Kak. Dan satu kelompok itu dari Universitas Samudra aja apa gabung-gabung Oh atau enggak, itu ada yang di gabung ya, luar. dari luar juga ada Iya. ya? Oke.
Nah, untuk tadi kan Yura bilang dapat, apa ya, semacam fee atau apa tadi bahasanya? Itu BBH, BBH, heeh. bantuan biaya hidup dari Itu pemerintah. dari pemerintahnya, Iya pada saat mengikuti program ini. iya Nah, itu sampai dengan selesai kegiatan ini. iya, betul. Oke. Nah, kan ini banyak nih Pak atau Mhm, Yura kan, Iya banyak dari jurusan-jurusan lain selain FKIP. iya. Nah, yang mereka ajarkan, ke murid yang ditentukan tempatnya oleh program kampus mengajar ini, itu pure dari jurusan mereka atau memang sudah bahannya sudah dipersiapkan? Boleh Bapak dulu menjawab. Oke, jadi kebetulan memang di kampus mengajar angkatan 7 memang semuanya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mhm, Jadi kalau kita lihat itu sangat, sesuai ya, iya, sangat match dengan apa yang mereka dapatkan di heeh, kampus dan bener apa bener, apa yang diajarkan di sekolah. Nah, di angkatan 1, di angkatan 2 itu ada dari teknik, ada dari pertanian, kemudian juga ada dari ekonomi gitu. mhm, Jadi, apa yang mereka ajarkan di sekolah ya misalnya kalau misalnya anak-anak, pertanian gitu, mhm, mereka akan mengajarkan bagaimana sebenarnya menghasilkan, apa, misalnya bibit, jagung yang unggul seperti itu. iya, Jadi ada praktek di lapangan, persekolahan seperti itu, Bang Ojar. mhm, Kemudian misalnya ada anak teknik gitu ya, anak teknik mesin misalnya seperti itu. Jadi mereka diajarkan gimana, apa ya, mereka nanti ambil salah satu misalnya ada motor gitu ya, mhm, nanti mereka pretelin seperti itu. Jadi lebih ke praktek sebenarnya mereka. Jadi kan sebenarnya kalau, anak kampus mengajar ini ke sekolah itu kan jadi partner guru ya, iya, gitu. Jadi memberikan inspirasi gitu. mhm, Jadi nggak hanya melulu bahwa harus anak FKIP nih yang masuk ke, mhm. kampus mengajar, nggak gitu, gitu. Berarti boleh sesuai dengan ilmu yang Iya di bener. perkuliahan Iya mereka. bener sekali Heeh. gitu, Nah, Bang Ojek. untuk Yura pembekalan nih, iya, ada ikut pembekalan? ada. Nah, itu apa yang dilakuin di pembekalan itu? Itu paling materi untuk mempersiapkan Mhm, diri, Yura dan teman-teman lainnya untuk ditempatkan di sekolah penempatan, mhm. Bang. Jadi seperti itu. Oh, hanya untuk mempersiapkan diri kalian ke Iya, sana mhm. dan untuk bahan ajar kalian yang mempersiapkan sendiri berarti? Kalau untuk bahan ajar itu kami buat proker. Nah, proker Ah, itu dia ada 2, mhm. ada yang dilakukan secara individu dan ada dilakukan secara kelompok. Ada Kalau kelompok. individu itu dia berdasarkan jurusan yang kita ambil. Mhm, Maksudnya jurusan background Yura kayak iya. dari FKIP Bahasa Inggris, jadi mungkin ada buat proker itu kayak keterkaitan dengan bahasa Inggris gitu, Kak, Oke. gitu. Nah, untuk yang kelompok itu dilakukan secara bersama-sama, sama anggota yang lain gitu. Mhm, Nah, jadi kalau secara besarnya nama proker itu RAK, Rancangan mhm, Aksi Kolaborasi, yang di mana itu artinya kami mahasiswa ini berkolaborasi dengan para guru mata mata pelajaran untuk mensukseskan program, kerja yang telah kami buat gitu. oke. Jadi kami meminta bantuan juga nih pada guru-guru di situ, dan perlu ditekankan sekali lagi kami di sini sebagai mitra guru, Bang. Jadi bukan pengganti guru. Mungkin Siap. bisa sebagai pengganti guru, tapi ketika guru itu lagi tidak dapat berhalangan lagi berhalangan hadir untuk ke sekolah gitu. Mhm. Nah, untuk space misalkan kan kalian ditempatkan kita bilang aja di SD atau SMP ya? Iya, Cuman sebatas itu kan, Pak? SMA Eee, enggak ya? Ada SMP, juga ya? ya di SD, SD, SMP, SMP, dan SMK. oh SMK, oh SMK, Heeh heeh, SMA enggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kan, kalian kan sebagai mitra guru nih, iya. space kalian untuk masuk atau kita bilanglah berkegiatan mengajar, itu ditentukan dari pihak sekolah atau gimana itu? Kalau untuk space itu kan ada program kerja yang di mana Mhm, kita mengharuskan untuk masuk ke kelas, Kak. Jadi kita mhm, me-manage kelas itu. Nah, sebelum itu kita harus konfirmasi dulu sama konfirmasi. gurunya gitu. Kalau misalnya ada program kerja kita yang kita buat itu berhubungan di dalam kelas Mhm gitu, Kak. mhm. Jadi seperti itu. Oh, berarti harus konfirmasi dulu ke Mhm. pihak Iya. sekolah. Dan, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, benefit yang Yura dapat selama di sana atau mengikuti program ini apa itu? Untuk benefit itu sendiri banyak sih ya, Kak, yang Yura dapetin, itu kayak pengalaman yang luar biasa, karena di sini Yura juga sebagai ketua, jadi Yura tahu gimana rasanya untuk me-manage, tim gitu, supaya terjalin hubungan yang baik dan komunikasi yang baik. Juga jadi improvisasi diri sendiri, karena Yura dulu anaknya yang takut banget buat ngomong di depan orang banyak, tapi setelah ngikutin kampus ngajar ini, jadi kayak udah terbiasa gitu ngomong di depan guru, bahkan di depan murid-murid sekalian gitu, Kak. Dan sebenarnya masih banyak lagi benefit yang bisa Yura dapat selain dari pengalaman mengajar selama mengikuti program kampus mengajar ini ya. Nah, Iya betul. heeh.
Dan Bapak, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kenapa mahasiswa harus tahu program kampus mengajar ini? Oke, seperti yang Yura bilang tadi, bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang menarik. Kemudian selain itu juga pasti mereka akan mengasah kepemimpinan mereka gitu ya kan. Kemudian mengasah, bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Karena kan mereka di sana akan terlibat dengan guru pamong, kemudian ada DPL, kepala sekolah gitu ya, koordinator program kampus mengajar. Dan selain itu juga mereka akan mendapat banyak pembekalan, mulai dari soft skill, Mhm, hard skill, banyak mereka itu mendapatkan pembekalan lebih kurang selama, 30 hari. Kemudian juga, yang paling ini nih, yang paling seru ya, mhm, mereka itu mendapatkan rekognisi atau konversi sebanyak 20 SKS, Bang Ojan. sebanyak 20 SKS. Heeh. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa itu sebenarnya adalah uang saku atau yang mereka Waduh, atau misalnya di kampus mengajar sendiri dikenal dengan BBH, biaya mhm, bantuan hidup itu per udah pasti, bulan. mhm. Gitu kan Yura ya? Iya, betul, Pak. Dan Dan berapa lumayan itu? kan dapatnya kan ya? Heeh, Sangat lumayan buat mahasiswa kayak Yura boleh ini. boleh dong dibocorin ke Kita spill teman-teman. nggak ya? Spill, kita spill dong. Berapa Takutnya Jadi banyak yang daftar lagi, banyak pesaing. berapa itu? jadi yang kita dapatin itu kurang lebih 6 juta 6 selama juta? 4 bulan. 6 juta selama 4 Iya, bulan. Dan itu langsung diberikan senominal itu atau per tiap bulannya? itu kita pakai sistem terminnya dari tim pusat. Oke, Ada jadi 2 termin ya kalau nggak salah Iya, 2 ya? termin. heeh. Jadi satu termin itu 2 bulan, Oh, Bang. siap siap. Berarti, nominalnya kita sudah tahu, program dan benefitnya kita juga sudah tahu, banyak yang bisa kita ambil pembelajaran dari program kampus mengajar ini. Nah, jadi kan kita tadi udah cerita tentang pengalaman Yura dan benefit yang didapat dari program kampus mengajar ini. Selama menjalankan program itu, ada nggak kendala atau tantangan yang Yura hadapi? Jadi, ada beberapa kendala kemarin itu kayak contohnya di AKM Postes mungkin kendalanya itu di jaringan aja ya kan. Terus untuk di siswanya Yura sempat rada kaget masih Yura temuin siswa-siswa yang memiliki keterlambatan dalam, membaca, menulis gitu. Terus juga berhitung. Jadi mereka itu masih masih ketinggalan jauh gitu dari teman-teman mereka yang lain. Nah, itu juga Ira sempat tanyakan sama pihak sekolahnya dikarenakan, sekolah itu termasuk sekolah yang inklusi. Jadi mau nggak mau pihak sekolah harus menerima siswa yang seperti itu. Terus juga, mungkin lebih sabar lagi ketika menghadapi siswa-siswa yang memiliki banyak karakteristik ya, Bang, di dalam satu kelas itu. Jadi seperti itu. Dan yang nggak bisa baca tadi itu padahal sudah termasuk ke dalam tingkatan sekolah menengah ya? Sekolah menengah pertama, Sekolah iya, menengah pertama, tapi masih kekurangan dan mhm, memiliki kendala terkait baca. betul. Dan apa nih yang membuat Bapak dan Yura berkesan dari program kampus mengajar ini? Oke Bang Ojan, jadi di kampus mengajar itu ada yang namanya praktik baik gitu atau best practice dari kegiatan kampus mengajar. Jadi dari beberapa kali saya survei, kemudian saya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, itu memang banyak sekali, cerita-cerita inspiratif yang kita dengar ya dari guru pamong, dari kepala sekolah gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi kelas-kelas kosong gitu karena guru yang tidak masuk. Jadi semua kelas sekarang sudah sangat ceria, semangat gitu semenjak hadirnya kakak-kakak mahasiswa dari kampus mengajar gitu. Jadi perpustakaan juga aktif, perpustakaan jadi rapi, bersih, berwarna gitu. Jadi anak-anak juga akhirnya, antusias untuk mengunjungi perpustakaan itu udah sangat tinggi sekarang gitu. Kemudian ada juga cerita dari salah satu kepala sekolah di sekolah penempatan di mana dia bercerita bahwa, dulu, bahkan ada yang sampai dengan kelas 5 itu belum bisa baca gitu Bang Ojang. Tapi, sekarang itu setelah, beberapa kali, beberapa angkatan, anak kampus mengajar atau mahasiswa kampus mengajar ditempatkan di sekolah tersebut, itu udah nggak ada lagi anak-anak yang akhirnya itu telat membaca. Karena mahasiswa kampus mengajar itu langsung action gitu ya, mengajari satu-satu di luar jam sekolah gitu. Mau di perpustakaan, ada sudut baca dan lain-lain. Mereka itu dengan program yang sangat bervariasi gitu, Bang Ojan. Berarti hal yang berkesan bagi Bapak adalah program kampus mengajar yang dijalankan oleh mahasiswa kita atau mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain, itu sangat-sangat membantu, Iya, sangat-sangat murid-murid di ya, sana ya? sangat-sangat membantu untuk meningkatkan literasi dan numerasi Oke. gitu, Bang Ojan. Kalau Hmm. Yura nih, apa cerita yang berkesan? Kalau untuk Kira sendiri mungkin karena udah deket banget sama teman-teman di sana, ada Mhm, ada juga kan yang dari luar Universitas Samudra ini, jadi kayak
juga udah deket sama murid-murid yang di Mhm. sana, kayak ada keterkaitannya sama yang Pak Hasbi bilang gitu kan. Sama, apa ya, vibes-nya itu kayak KKN jugalah ya. Iya Kita kan udah bener. berbaur sama masyarakat, tapi ini kita mengajar langsung Iya, ke murid-muridnya dan bener. mereka sedih pada saat kalian balik dan Mhm selesai mhm. kegiatannya. Bang Ojan, saya boleh kasih pesan nggak buat nanti yang mau daftar kampus mengajar? Boleh boleh banget, Boleh. silakan Bapak. Jadi, saya selalu bilang bahwa, mengikuti program kampus mengajar itu adalah panggilan hati untuk mengajar, Benar, gitu. Memang tadi mhm, bonusnya banyak ya, siap, benefitnya banyak, mhm, tapi kalian juga harus punya hati gitu ya untuk, apa namanya, untuk terpanggil gitu mengajar di sekolah. Karena kan ini, terkait dengan bagaimana kita peduli dengan pendidikan yang ada di benar Indonesia, benar. gitu Bang Ojan. Mau dari jurusan apapun, kalau Iya semisal memang tertarik dengan mengajar iya, kepada murid-murid, kalian bisa mengikuti program ini. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari program kampus mengajar ini, dan program kampus mengajar ini merupakan kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi program ini mengajarkan kita untuk belajar di luar program studi dengan menjadi mitra guru sebagai pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan prodi mereka masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasi-informasi terkait program-program yang diadakan oleh kementerian ataupun dari Universitas Samudra, bisa pantau terus sosial media Universitas Samudra, Instagram dan TikTok Unsam Official dan YouTube Unsam TV. Dan terima kasih banyak Yura, Bapak iya, sudah terima kasih. memberikan cerita inspiratif terkait dengan program kampus mengajar ini. Jangan pernah capek untuk datang ke podcast kita lagi bahas-bahas yang seru lagi. Oke Bang Mhm, Ojan, makasih oke. juga untuk Bang Ojan udah ngundang kita ya, Yura. Makasih Bang Iya, Ujan. sama-sama. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Samudra Talk, berbagi cerita, berbagi inspirasi.